Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Berikut ini tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid dari saya Asma Murni, CGP Angkatan 11, Kota Bukit Tinggi dari kelas 18. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 11 Asma Murni dengan fasilitator Bapak Budi Darmawan dan pengajar praktik Bapak Riko Firdaus. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Menurut Nadiem Makarim, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Pertanyaan pemantik 1. Bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? 2. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan ekstrakurikuler atau intrakurikuler atau kokurikuler? 3. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun program perencanaan kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Yang keempat, bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas? Bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Dalam menyusun program, sekolah akan merancang sebuah program yang dapat dirasakan dan dampak positif pada pengembangan murid dan sekolah itu sendiri. Program yang berdampak positif pada murid akan didapatkan dengan menyusun program tersebut secara kolaboratif dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. Kekuatan yang dikembangkan agar memiliki kekhasan sendiri yang membedakan dengan sekolah lain. Proses penyusunan program tersebut mengimplementasikan tahapan Bagja dengan menerapkan pendekatan inquiry apresiatif. Apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kegiatan kokurikuler adalah kokurikuler harus menunjang langsung intrakurikuler dan kepentingan belajar peserta didik dengan penekanan pada konteks yang lebih nyata. Jadi tidak hanya terpaku pada materi-materi pembelajaran yang terdapat di intrakurikuler, karena lebih menekankan terhadap konteks permasalahan yang lebih nyata. Kokurikuler memiliki banyak sekali manfaat bagi peserta didik, seperti menumbuh kembangkan karakter baik, mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan kepemimpinan, serta mendorong tumbuhnya kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam penyusunan program atau kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler atau kokurikuler? Yang perlu dilibatkan yaitu kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, komite, komunitas praktisi, pengawas, masyarakat, serta stakeholder terkait. Bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah? Yang pertama, dengan menjaga komitmennya dalam setiap bentuk aktivitas kemitraan, kerjasama, atau hubungan. Yang kedua, mengedepankan sikap kolaboratif. 3. Membangun suasana yang saling menghargai. 4. Mendengarkan setiap anggota komunitas. 5. Berkomunikasi dengan baik. Serta yang keenam, menempatkan murid di dalam kursi kemudi. Pertanyaan-pertanyaan dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam setiap tahapan Bagja tersebut dengan mempertimbangkan: yang pertama, poin-poin mana dalam komponen profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan
melalui program atau kegiatan ini. Yang kedua, aset atau kekuatan mana yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. Terus yang ketiga, mana saja karakteristik lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program atau kegiatan ini. Yang keempat, bagaimana suara, pilihan, dan kepemimpinan murid akan diwujudkan melalui program atau kegiatan. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Ada 3 komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan. Yang pertama mandiri, yang kedua bernalar kritis, dan yang ketiga kreatif. Mandiri, menumbuh kembangkan kontrol diri agar dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan dan juga dapat bertanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Bernalar kritis, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dalam mengentaskan permasalahan yang dialami sendiri dan lingkungan. 3. Kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas sehingga murid mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, dan aset dan kekuatan yang telah dimiliki sekolah dan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan program atau kegiatan ini. Yang pertama, modal fisik, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki lingkungan yang nyaman, serta memiliki lapangan yang cukup. 2. Modal politik, memiliki kepala sekolah yang siap mendukung, setiap perubahan positif, setiap kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. 3. Modal lingkungan atau alam, memanfaatkan sampah-sampah menjadi barang yang berdaya guna. Modal manusia, kepala sekolah yang memiliki dedikasi, kompetensi, dan elemennya, serta rekan sejawat yang mendukung perubahan positif, murid yang semangat dan kreatif, wali murid, pengawas, komite yang mendukung sekolah untuk berkembang dan berpihak kepada murid. Modal sosial, kepala sekolah dan guru yang saling berkolaborasi, relasi dengan rekan sejawat yang mendukung perubahan positif, gotong royong yang dilakukan murid, interaksi antara guru dan murid, serta menjalin hubungan baik dengan stakeholder terkait. Modal agama dan budaya, menumbuhkan sikap santun dan dalam berkomunikasi, sikap gotong royong, kerjasama untuk berkarya. Modal finansial, pembiayaan dari sekolah untuk perlengkapan yang dipergunakan dalam kelas impian atau dana BOS. Kemudian uang kas kelas yang untuk membeli alat dan bahan menghias, tidak mengganggu dana BOS tetapi mencoba bergerak. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dipertimbangkan. Yang pertama, lingkungan yang menumbuhkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. 2. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. 3. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya. Prakarsa perubahan, mewujudkan kepemimpinan murid dengan cinta lingkungan, bertanggung jawab, dan kreatif dalam mengelola sampah melalui program GELAS, Gerakan Pengelolaan Sampah. Apa itu GELAS? GELAS ini adalah sebuah program kokurikuler untuk mengedukasi murid dalam meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan cara memanfaatkan sampah menjadi barang yang berdaya guna dan memiliki nilai estetika. Program ini juga memberikan kesempatan kepada siswa dalam berpikir positif, arif, dan bijaksana, serta melatih keterampilan menyadari kekuatan diri. Tujuan program GELAS ini yaitu menciptakan keharmonisan antara manusia dan lingkungan melalui pembentukan karakter dengan menerapkan 3R. Yang pertama, reduce, yang kedua, reuse, yang ketiga, recycle. Reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Kegiatan ini untuk meningkatkan cinta lingkungan dengan rasa tanggung jawab dan mendorong peserta didik menciptakan kreativitasnya yang positif.
memiliki sikap tangguh serta menumbuhkan kepemimpinan. Latar belakang, sekarang ini masih banyak peserta didik yang krisis kepedulian akan kebersihan lingkungan sekolah. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya peserta didik yang membuang sampah sembarangan dan bahkan bila melihat sampah yang ada di lingkungan, peserta didik tidak memiliki inisiatif untuk mengambil dan membuang sampah tersebut pada tempatnya. Hal ini membuktikan rendahnya kepedulian sosial, rendahnya keadilan, dan rendahnya kesadaran untuk hidup bersama dan di masyarakat. Padahal kalau saja terdapat kepedulian dan kesadaran membuang sampah di tempatnya, maka kebersihan lingkungan akan terjaga dan melalui penerapan budaya positif di sekolah dengan membuat kesepakatan kelas menjaga kebersihan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, murid mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan dengan mewujudkan dalam perbuatan membuang sampah pada tempatnya. Namun sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengelola program yang berdampak pada murid dengan mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan terkait pengelolaan kebersihan lingkungan. Maka dibuatlah program GELAS sebagai wujud kreativitas murid dalam menerapkan budaya positif dan pembentukan student agency. Bagaimana program atau kegiatan ini akan dijalankan? Kegiatan GELAS ini akan dilakukan pada kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Program ini mengedukasi murid tentang pentingnya pengolahan sampah dan memanfaatkan menjadi barang yang berguna. Terdapat modul P5 yang dirancang oleh tim fasilitator P5. Kemudian strategi awal yang akan dilakukan adalah membuat rencana atau rancangan program atau kegiatan, melakukan sosialisasi, pemetaan minat murid dan pengelompokan murid berdasarkan minatnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan melakukan penilaian serta refleksi pelaksanaan kegiatan. Bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan diwujudkan melalui program atau kegiatan ini? Yang pertama, suara atau voice. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara mandiri dan kreatif. 2. Melibatkan murid dalam merancang kegiatan dan membersihkan sampah-sampah di lingkungan sekitar. 3. Murid dapat mengkreasikan sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna. 2. Pilihan atau choice. Memberi kesempatan kepada murid untuk membuat rencana dan jadwal program kegiatan GELAS. Murid diberi kebebasan berkreasi, murid memilih desain produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara mandiri dan kreatif. Murid dapat mengkreasikan sampah yang bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna. Yang ketiga, melibatkan murid dalam merefleksikan kegiatan setiap minggunya. Tahapan Bagja. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. 4, jabarkan rencana. Dan yang kelima, atur eksekusi. Pertama yaitu buat pertanyaan utama atau define. Pertanyaan: apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di sekolah? Bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian murid terhadap lingkungan? Bagaimana meningkatkan kreativitas murid untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang berdaya guna? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, berdiskusi secara terbuka dengan murid mengenai hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai hasil diskusi dengan murid tentang cara pengentasan permasalahan lingkungan di lingkungan sekolah. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid, yaitu berdiskusi secara terbuka dengan murid mengenai hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekolah. Aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini adalah murid, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan lebih kurang 2 hari. Penanggung jawab tahapan ini adalah CGP. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan: aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekolah selama ini? Mana kegiatan sekolah yang telah mendukung kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekolah? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah yang pertama,
Survei kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan melakukan diskusi. Guru Guru kelas memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya kepada masing-masing siswa. Seluruh komponen sekolah berkolaborasi untuk menumbuhkan kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap kebersihan lingkungan. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah melakukan survei pada siswa dan berbincang dengan mereka guna menguatkan ide di tahap awal ini. Aset yang dimiliki adalah murid, guru kelas, kepala sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu, penanggung jawabnya yaitu CGP dan kepala sekolah. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Pertanyaan, bagaimana dampak terhadap lingkungan jika program ini berjalan dengan baik? Pembiasaan apa yang dilakukan setelah program ini berjalan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban, mengajak seluruh warga sekolah untuk membuat berbagai harapan dan perubahan yang diinginkan dalam menjalankan program GELAS. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah murid akan terlibat penuh dalam menuliskan dan menganalisis harapan yang akan terwujud dari program ini dan juga mengidentifikasi perubahan kebiasaan yang akan berdampak baik terhadap lingkungan. Aset yang dimiliki yaitu seluruh warga sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawabnya adalah CGP sendiri. Selanjutnya, J yaitu jabarkan rencana atau desain. Langkah apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan program ini? Tindakan apa yang dapat mendukung berjalannya program serta bagaimana mengukur keberhasilan program? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah berdiskusi dengan seluruh warga sekolah untuk langkah yang akan dijalankan dalam menjalankan program, melakukan kontrol secara berkala oleh guru dan wali kelas tentang keterlaksanaan program dan membuat laporan keterlaksanaan program. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Murid dilibatkan dalam menyusun rencana yang dapat dilakukan dalam menjalankan program GELAS. Aset yang dimiliki yaitu ada modal manusia, ditambah lagi dengan seluruh warga sekolah yang siap mendukung. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawab tahapan ini yaitu CGP. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan, bagaimana pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana? Siapa yang dapat membantu dalam menjalankan dan memonitor program ini? Kapan program ini akan dijalankan? Tindakan yang diperlukan yaitu menyusun tim pelaksanaan dan tim pemantau program, membuat SK penugasan dan memonitoring keterlaksanaan program, membuat jadwal monitoring untuk melihat keberhasilan program. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid. Yang pertama, mengkomunikasikan tentang berbagai kegiatan monitoring kepada murid dan meminta umpan balik dari murid. Menampung masukan dan saran murid untuk mengembangkan program dan melakukan dokumentasi karya. Aset yang dimiliki modal manusia dan seluruh warga sekolah. Waktu yang diperlukan 1 minggu. Penanggung jawabnya adalah CGP. Dan berikut ini adalah dokumentasi tentang pelaksanaan program gerakan pengelolaan sampah atau yang disingkat dengan GELAS. Mulai dari program perencanaan hingga program pelaksanaan. Demikianlah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3 dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetaplah jadi guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.